Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Gelora Bung Karno. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia akan mengawali laga melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada 6 September pukul 1 WIB mendatang sebelum kemudian bermain melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, pada 10 September. Shin sendiri baru saja menonton laga Malut United melawan Persebaya Surabaya di Stadion Madia GBK, Jakarta, Jumat sore bersama dengan beberapa asisten pelatihnya. Mungkin 1-2 pertandingan akan ditonton lagi dan akan tentukan pemain-pemain yang akan diberangkatkan, kata Shin ketika ditemui awak media di sela-sela ia menonton laga di Stadion Madia, Jumat. Pada laga yang berakhir dengan skor 0-0 ini, beberapa nama yang kerap dipanggilnya turut bermain sejak menit pertama, di antaranya ada Yance Sayuri dan Yakob Sayuri dari Malut United dan Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Ketika disinggung apakah ada pemain lain yang akan berpotensi mengisi skuadnya pada September mendatang, Shin belum memberikan jawaban secara pasti. Hal ini dikarenakan menurutnya memantau pemain bagus tidak bisa dalam waktu singkat dan oleh karena itu ia akan menonton langsung beberapa laga Liga 1 ke depannya sebelum mengumumkan skuad final untuk Garuda. Jadi memang posisi pemain timnas tidak gampang untuk dipilih jadi gak bisa juga dengan melihat satu pertandingan langsung tentukan ini pemain YG baik, atau yang saya incar, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Jadi gak bisa diputuskan langsung, kalau memang ada pemain yang baik, pastinya harus kejar 2-3 pertandingan ke depannya gimana, baru akan dipilih, kata Shin Tae-yong. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, tidak memandang timnas Indonesia sebagai lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, skuad Garuda sama sekali bukan ancaman di ajang tersebut. Branko Ivankovic menilai Jepang merupakan salah satu lawan berat bagi Cina. Juru taktik asal Kroasia itu cukup yakin Cina punya peluang untuk mengatasi perlawanan Samurai Biru. Jepang, tentu saja, adalah salah satu lawan berat kami, ujar Ivankovic. Saya mengenal Jepang dengan sangat baik karena saya adalah pelatih di Oman dan kami memainkan pertandingan kualifikasi dengan mereka dan kami mengalahkan mereka di Jepang, katanya. Selain Jepang, Ivankovic menyebut Australia dan Arab Saudi menjadi lawan yang sangat sulit ditaklukkan. Sementara Bahrain dan timnas Indonesia tidak termasuk ke daftar tim yang diwaspadai. Jepang adalah tim yang luar biasa. Sama seperti Australia dan Saudi, tetapi sepak bola adalah sepak bola. Bola itu bulat. Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan, tukasnya. Timnas Australia, atau yang lebih dikenal dengan julukan Socceroos, akan memulai petualangan mereka di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 September 2024. Australia akan menghadapi Bahrain terlebih dahulu sebelum bertandang ke Jakarta untuk menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Namun, persiapan mereka terganggu oleh sejumlah cedera pemain kunci. Salah satu kekhawatiran terbesar bagi Socceroos adalah kondisi striker andalan mereka, Apostolos Tamateropoulos. Pemain yang baru saja bergabung dengan Motherwell FC di Liga Utama Skotlandia ini mengalami cedera saat timnya kalah 1-2 dari Rangers. Cedera pada kaki bagian atas ini membuatnya terpaksa keluar dari pertandingan pada babak pertama. Pelatih Motherwell, Stuart Kettlewell, mengungkapkan bahwa kondisi Stamatelopoulos tidak terlihat baik, dengan masalah pada paha yang bisa memerlukan waktu pemulihan lebih lama. Jika proses pemulihan tidak berjalan lancar, striker 25 tahun ini mungkin akan absen dalam laga-laga penting melawan Bahrain dan Indonesia. Selain Stamatelopoulos, dua bek andalan Australia, Jordi Bos dan Ryan Strain, juga tengah bergelut dengan cedera hamstring. Bos diragukan tampil melawan Bahrain dan Indonesia, sementara Strain dipastikan absen. Situasi ini tentu menjadi tantangan berat bagi pelatih Graham Arnold yang harus mencari solusi dalam waktu singkat sebelum pertandingan krusial di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Socceroos tergabung di grup C bersama timnas Cina, Bahrain, Jepang, Arab Saudi, dan Indonesia. Meski dihadapkan dengan masalah cedera, Australia tetap menjadi salah satu tim yang diunggulkan di grup ini.
Kita nantikan apakah Socheros mampu menghadapi tantangan ini dan tampil maksimal di Jakarta nanti. Timnas Indonesia yang tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina akan memulai perjuangan pada 6 September 2024 mendatang. Jelang menghadapi pertandingan tersebut, ada 3 pekerjaan rumah yang harus dikerjakan ST agar bisa meraih hasil maksimal. 1. Mencari predator sejati. Salah satu kelemahan yang terlihat di timnas Indonesia adalah kurangnya pemain bertipe sebagai goal getter. Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, hingga Ramadan Sananta sampai saat ini belum optimal. Maka dari itu, Shin Tae-yong akhirnya memutuskan untuk memanggil anak buahnya Yeom Ki-hun. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ditugaskan untuk melatih para bomber Indonesia agar lebih tajam. 2. Memperbaiki hubungan dengan Elkan Bagot. Hubungan dengan Elkan Bagot harus segera diperbaiki Shin Tae-yong, mengingat Justin Hubner dan Jordi Amat akan absen pada pertandingan melawan Arab Saudi. Elkan Bagot dan Shin Tae-yong dikabarkan memiliki hubungan yang tak harmonis setelah laga playoff Olimpiade melawan Gini. Ketika itu, Elkan Bagot tak memenuhi panggil ST ke timnas Indonesia U23. Sejak saat itu, hubungan keduanya dikabarkan merenggang. Nama Elkan Bagot pun tak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas. 3. Mencari pengganti Justin Hubner dan Jordi Amat. Timnas Indonesia dipastikan tidak bisa diperkuat Justin Hubner dan Jordi Amat saat menghadapi laga kontra Arab Saudi. Keduanya harus absen karena terkena hukuman kartu. Justin Hubner terkena akumulasi kartu kuning. Sementara Jordi Amat masih harus menjalani satu lagi larangan bertanding usai menerima kartu merah di pertandingan melawan Irak. Shin Tae-yong temukan penyerang ganas timnas Indonesia yang siap menghancurkan Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang ganas yang dimaksud adalah winger Borneo FC, Stefano Lillipali. Stefano Lillipali terus menunjukkan dirinya belum habis meski kini berusia 33 tahun. Setelah mencetak 11 gol dan 17 assist dari 31 laga Liga 1 2023 hingga 2024, Stefano Lillipali melanjutkan catatan apiknya musim ini. Stefano Lillipali mencetak 1 gol dan 1 assist saat Borneo FC menang 3-1 atas Semen Padang di pekan pembuka Liga 1 2024 hingga 2025, Senin 12 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ia menjadi satu-satunya pemain depan berlabel timnas yang mencetak gol dan assist di laga perdana Liga 1 2024 hingga 2025. Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman gagal mencetak gol maupun assist. Dimas Derajat jadi yang paling mendingan, karena mencetak 1 assist saat Persib Bandung menang 4-1 atas PSBS Biak. Karena itu, tak ada alasan lagi bagi Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Stefano Lillipali. Meski pernah dianggap tidak memiliki fisik yang kurang bagus, ex-pemain FC Utrecht ini dapat diandalkan di babak kedua. Umpan-umpan silang, tusukan maupun penyelesaian akhir yang aduhai merupakan beberapa kelebihan pemain yang satu ini. Stefano Lillipali sendiri siap ketika ditanya apakah bersedia kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Ia mengatakan selalu bangga ketika mendengar kata timnas Indonesia. Saya fokus untuk Borneo, tapi buat timnas Indonesia saya selalu siap. Walaupun dipanggil atau tidak, saya bangga dengan timnas Indonesia, kata Stefano Lillipali. Timnas Indonesia mendapat angin segar jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan absennya 2 pemain andalan dari tim lawan. Bek timnas Jepang, Hiroki Ito, yang baru saja bergabung dengan Bayern Munich, dipastikan absen setelah mengalami patah tulang metatarsal saat laga uji coba. Absennya itu tentu menjadi kerugian besar bagi Jepang saat menghadapi skuad Garuda pada 14 November mendatang.